Ya, masih bersama kami dalam spesial report iNews TV, Pak Jansen, jika saya tanyakan sudah penetapan sejak 1 Juli begitu tarif batas bawah 3.000 per kilometer dan tarif batas atas 3.500 per kilometer dan 6.000 tarif batas atasnya. Apakah ini malah merugikan atau menguntungkan bagi driver online, Pak Jansen? Sebenarnya di angka 3.500 batas bawah, jadi begini, perusahaan aplikasi selalu mengambil yang termurah. Oke. Pasti selalu mengambil yang 3.500. Bahkan sampai semalam pun saya masih mendapatkan laporan di salah satu aplikasi masih ada yang menetapkan 2.800 per kilometer. Oke. Nah, kita bicara tarif yang sudah ditentukan. Kenapa kami mengajukan kemarin di angka 4.000? Karena kami berbeda dengan yang reguler. Di reguler masih ada komponen-komponen yang lain, komponen buka pintu, hitungan per menit dan lain sebagainya. Sedangkan di online ditetapkan 3.500 flat. Jadi kalau 10 kilo ya cuma 35.000. Nah, lebih parahnya lagi di angka 3.500 itu masih ada 2 perusahaan yang mengenakan fee. Ada yang 20%, ada yang 25%. Berarti kalau 20% kami hanya menerima 2.800. Pak Andriansa pasti tahu lah BOK-nya berapa. Nah, ini sangat-sangat merugikan buat kami para pelaku usaha. Makanya pengajuan kami saat itu adalah di angka 4.000, itu adalah angka yang tepat buat kami karena tidak ada komponen yang lain. Seperti itu. Oke, Pak Jansen menyebutkan tadi masih saja ada tarif yang mungkin di bawah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada PM26 begitu. Bagaimana sih pengawasannya untuk mungkin tarif penetapan atas dan bawah ini? Kalau dari DKI Jakarta, di Kadisub sendiri seperti apa? Itu dia yang saya katakan tadi, ya. Inilah yang nanti akan kami bicarakan dengan pihak-pihak terkait masalah sosialisasi, termasuk di dalamnya penerapan sanksinya seperti apa. Nah, karena kita jangan sampai aturan yang kita buat ini banci, ya, tapi tidak bisa tidak bisa dilakukan pengawasan tindakan apabila ada yang melanggar. Nah, inilah sebenarnya saya juga terus terang saja masih belum ini, walaupun ada di bayang-bayang ini. Tapi jangan sampai kita dalam arti kata melakukan tindakannya ini ya bertindak sendiri-sendiri, tetapi harus ada SOP yang memang harus ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sehingga tidak hanya di DKI Jakarta, tetapi di seluruh wilayah ya tindakannya sama seperti itu. Ya. Baik, oke. Kalau dari Pak Jansen selama sejak 1 Juli ada tidak yang mungkin mengeluhkan dari yang menggunakan taksi online selama ini begitu? Seperti apa di lapangan? Setiap peraturan pasti tidak ada semuanya yang setuju. Pasti ada pro dan kontra mengenai aturan ini. Baik dari pihak kami sebagai pelaku usaha maupun dari konsumen yang pada saat rekan-rekan membawa konsumen tersebut. Nah, tapi intinya seperti ini. Kami sudah menyadari bahwa ini adalah sebuah profesi yang harus diatur. Makanya pada saat terjadi revisi dari Permen 32 ke Permen 26, kami menyepakati 19 Maret melalui pernyataan sikap kami katakan kami mendukung dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di Permen 26. Jadi pada dasarnya secara keseluruhan kami dari Asosiasi Driver Online siap melakukan aturan dari Permen 26. Baik, oke. Menhub Budi Karya begitu menyebutkan bahwa ini adalah penetapan yang memang berjangka panjang, tidak short term semata. Jika memang diberlakukan selama 3 bulan, begitu pengawasan juga dari Kadisub sendiri, begitu ada pengawasan yang ketat, begitu. Apakah memang tarif ini bisa aman begitu untuk para driver online sendiri, Pak Jansen? Jadi kalau kita ngelihat masa transisi yang terbagi 2 kelompok, akhirnya di 1 Juli ditetapkan tarif. Jadi bagi kami ibaratnya ini adalah puncaknya buat profesi kami. Kami sangat berharap karena kenapa setahun terakhir harga yang diberikan oleh perusahaan aplikasi ini sangat-sangat tidak sesuai dengan pengeluaran kami. Oleh sebab itu harapan kami dengan ditetapkannya tarif batas bawah ini bisa menambah penghasilan teman-teman. Kenapa? Karena otomatis sudah ada aturan, sudah ada beban-beban lain yang harus kami bayar pajak dan lain sebagainya. Baik, oke. Oke, dari Kadisub sendiri, Pak Andriansa, mungkin jika memang di luar kita membicarakan taksi online memang masih menjadi pro dan kontra, bagaimana dengan taksi konvensional sendiri? Apakah memang seluruhnya juga sudah memenuhi KIR tadi, begitu? Faktanya lapangan seperti apa? Ya, salah satu ya proses mekanisme sampai dengan pemberian izin dia harus menggunakan KIR, ya kan? Karena nggak mungkin kita memberikan izin, apalagi plat kuning, dia tidak menggunakan KIR. Dan memang faktanya, ya dibandingkan dengan taksi online, ya memang pasti jauh lah. Jadi hampir 80-90% ya jumlah
armadanya sudah melakukan KIR. Kalaupun tidak melakukan KIR bukan berarti dia tidak melakukan KIR. Mungkin tidak memperpanjang masa berlaku KIR-nya. Tapi awalnya dia harus melakukan KIR. Seperti itu. Baik, oke. Jangan sampai memang taksi online memang sekarang lagi digemari begitu pada masyarakat begitu, tidak menjadi sorotan sehingga taksi konvensional juga tidak dilakukan pengawasan begitu Pak Andriansah. Kalau bicara masalah pengawasan jauh, jauh. Ya, udah ribuan yang kita kandangkan. Kalau ini baru 11 aja udah rame. Baru 11 kita kandangin kemarin. Ini mah ribuan. Makanya saya katakan tadi, ya, inilah yang saya katakan tadi, harus ada kesetaraan. Inilah yang memang menjadi desakan. Kalau nggak percaya, silakan aja cari ke Pulau Gebang. Pak Jansen lihat Pulau Gebang, banyak tuh taksi-taksi yang sudah kita kandangkan. Inilah yang memang dituntut oleh taksi-taksi yang lain. Kenapa? Kan sama-sama usahanya sama nih. Kenapa kami nggak KIR dikandangin, tapi ono nggak KIR nggak dikandangin, kan begitu. Inilah yang menjadi. Makanya saya katakan tadi, ya dari awal selalu saya katakan dia pertama kali, Pak, Bu, Mbak, yang berani melegalkan taksi online itu hanya DKI loh. Hanya saya loh. Itu semua izin yang dikeluarkan oleh saya loh. Walaupun sebenarnya dalam undang-undang adalah Kementerian Perhubungan. Waktu itu Kementerian Perhubungan, mohon maaf saya nggak ngerti ya. Apa takut atau galau atau gimana, nggak ngerti. Ya, akhirnya dia memberikan surat tugas kepada kami. Kami eksekusi itu. Kami yang lakukan itu semua. Coba ya, betul kan? Kami semua yang lakukan. Baik itu izinnya maupun KIR-nya. Sebenarnya di undang-undang mengatakan bahwa angkutan sewa itu yang mengeluarkan izin adalah Kementerian Perhubungan. Tetapi karena kami melihat, yaitu dia saya katakan tadi adalah ya pelayanan masyarakat. Ya, tetapi pelayanan masyarakat ini harus diatur supaya ada kesetaraan, ada keadilan di situ. Jangan menimbulkan yang ini bisa, yang ini tidak bisa, yang ini maju, yang ini bangkrut. Jangan sampai seperti itu. Tugasnya pemerintah mengadministrasikan keadilan itu. Jika memang sudah ditetapkan begitu tarif yang mungkin hampir sama begitu dengan taksi konvensional, apa sih keunggulan yang mungkin ditawarkan oleh taksi online sendiri dari Pak Jansen seperti apa? Yang pasti pertama kita mudah ya, kita tidak perlu keluar rumah, di rumah aja kita sudah order, kita menunggu, sudah bisa memonitor di mana kendaraan yang akan menjemput kita. Atau juga kita gunakan biasanya para tamu untuk keluarganya, anaknya dan lain sebagainya. Jadi kemudahan yang ditawarkan oleh transportasi online ini, kecepatan dan prediksi waktu, harga dan lain sebagainya. Baik, itu juga mungkin bisa dilakukan juga sebenarnya untuk taksi gini, konvensional, untuk taksi konvensional, sebenarnya bukan taksi konvensional ya, taksi plat kuning lah, reguler lah. Sebenarnya itu jauh-jauh hari itu sudah ada, Bluebird itu sudah ada, Express itu sudah ada. Cuman mungkin ya gaungnya, promosinya kurang dan memang harganya masih di atas taksi online sehingga dia kurang diminati. Tetapi sekarang informasi yang saya dapat sekarang mereka sudah bergabung kok. Ya, sudah bergabung, sudah terintegrasi. Yaitu yang memang kita katakan bukan hanya kepada taksi. Ke depan angkot pun harus seperti itu. Ya kan, Kopaja, Metromuni pun harus seperti itu sehingga masyarakat itu betul-betul bisa memonitor di bawah. Nak, lagi di mana, Nak? Kapan pulangnya? Sorry mah, saya lagi ada di bus ini, nomor ini. Ada CCTV-nya dilihat, oh ada bener. Itu memang kedepannya harus seperti itu. Ya tidak hanya taksi, angkot, Kopaja, Metro Mini, bus besar. Kalau seumpamanya Transjakarta sudah ya, busway sudah ya, sudah melakukan seperti itu gitu. Nah kedepannya semua angkutan umum harus seperti itu berbasis online, sehingga masyarakat itu nggak susah-susah lagi. Sekali lagi saya katakan tadi, taksi reguler sudah ada itu sebenarnya. Baik, oke Pak Andriansah, Pak Jansen, kita akan kembali usai jeda spesial report, masih akan kembali usai jeda berikut.